وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah. Kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan kita beristiqamah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah. Allah akan senantiasa menguji kita dengan perintahnya dan menguji kita dengan larangannya. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah, Allah ciptakan ujian kepada kita, ujian perintah. Kemudian yang kedua, ujian larangan. Dalam kehidupan Bapak Ibu ada larangan yang tidak boleh kita kerjakan dan ada perintah yang wajib kita kerjakan. Maka itu sebuah Bapak Ibu lain dan tak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas iman kita di sisi Allah. Ketika Allah perintahkan kita, maka di situ terdapat nilai-nilai mengangkat keimanan kita. Kita contohkan Bapak Ibu, salat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita 5 waktu sehari semalam itu adalah untuk meningkatkan iman kita. Bahkan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari perbuatan-perbuatan mungkar. Coba Bapak Ibu lihat, orang yang taat beribadah kepada Allah, perbuatannya pasti terarah, perbuatannya jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya Bapak Ibu dan jemaah salat subuh rahimahullah, siapa di antara manusia itu ketika dia beristiqomah mengerjakan perintah Allah itu, imannya Allah angkat, kemudian berlakunya Allah tuntun ke jalan yang lurus. Ketika dia melakukan perbuatan salah, cepat dia kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah dari kesalahan yang mereka lakukan. Tapi kalau orang yang tidak dekat dengan Allah, tidak mau mengerjakan perintah Allah, besar peluangnya Bapak Ibu akan senantiasa selalu jalannya tidak terarah, jalan hidup maksud kami tidak terarah, seperti busa lautan Bapak Ibu terombang-ambing. Makanya Bapak Ibu dan jemaah salat subuh rahimahullah, perintah Allah itu adalah untuk meningkatkan iman kita di sisi Allah. Apa saja perintah Allah kepada kita? Salat, haji, zakat, puasa, itu semua Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Larangan Bapak Ibu, bila Allah melarang, contoh Bapak Ibu dan jemaah salat subuh rahimahullah, jangan kamu dekati zina. Mendekati saja tak boleh, apalagi melakukannya. Di situ terdapat nilai-nilai keimanan Bapak Ibu. Luar biasa sekali keimanan. Apa? Orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah dia melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Ketika dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah, berarti kadar imannya turun. Karena kata Rasulullah SAW, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang
Kalau kita dekati perbuatan zina itu, maka iman kita berkurang. Kalau kita lakukan, maka Bapak Ibu dan jemaah subhanallah bukan lagi berkurang, bahkan hilang. Jadi Bapak Ibu, segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berfungsi untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkasih sayang, menyambung silaturahmi, itu adalah meningkatkan kualitas iman kita. Jangan kita bercerai-berai, itu meningkatkan kualitas iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghati anak yatim, itu meningkatkan iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, pada intinya perintah dan larangan Allah ciptakan, tujuan Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cobalah Bapak Ibu bayangkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ terdapat nilai-nilai keimanan. Makanya Bapak Ibu dan jemaah subhanallah, camkanlah dalam hati kita bahwasanya apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah, maka berusahalah kita untuk mengerjakannya. Dan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah kita semaksimal mungkin meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan jemaah subhanallah, kita belum sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.